Oke, kita mulai ya. Materi kali ini adalah kerangka karya tulis ilmiah. Jadi bedanya tulisan-tulisan yang udah teman-teman buat sebelumnya, walaupun sudah terfokus, masih belum dapat dikatakan sebagai bentuk karya ilmiah, karya tulis ilmiah yang bentuknya artikel. Karena dalam artikel jurnal itu ada beberapa kerangka yang perlu diterapkan ya. Jadi kita dalam pertemuan ini akan membahas bagaimana menyusun sebuah tulisan karya ilmiah ya. Nah, sebelum saya membahas kerangkanya, ada perbedaan mendasar. Jadi teman-teman nanti mungkin ke depannya akan mendapatkan tugas ya karya ilmiah lah atau proposal penelitian, jurnal penelitian. Nah, yang diwajibkan dalam kuliah ini nanti di akhir pertemuan nanti, di akhir penugasan nanti adalah sebuah jurnal ilmiah. Lalu apa bedanya dengan proposal penelitian ya, jurnal penelitian dan proposal penelitian. Jadi kalau jurnal itu, oke, proposal dulu deh. Jadi kalau proposal itu biasanya berisi tentang rancangan dan rencana penelitian yang akan dilakukan secara mendetail. Jadi kalau membuat sebuah karya tulis ilmiah atau jurnal penelitian itu, jurnal artikel ya, karya tulis ilmiah itu harus ada datanya ya, data ilmiahnya ya, baik itu analisis yang teman-teman lakukan sendiri dengan mengcompare teori-teori atau konsep yang ada, baik juga mencari data di lapangan dengan melakukan penelitian. Jadi hampir semua jurnal artikel jurnal ilmiah itu biasanya bentuknya adalah penelitian, baik itu penelitian studi literatur, membandingkan, atau juga penelitian langsung ke lapangan yang bentuknya survei atau wawancara, observasi, dan lain-lain. Nah, sebelum melakukan penelitian, itu biasanya kita melakukan atau membuat proposal penelitian. Nah, dalam proposal penelitian itu kita akan menjelaskan pertama adalah masalahnya ya. Pertama masalah kenapa kita kita butuh masalah ini, misalnya saya penulisnya ya. Kenapa saya anggap fenomena ini butuh untuk diteliti gitu. Nah, saya jelaskan dalam proposal itu kenapa tema ini butuh untuk diteliti. Apa kepentingannya, apa fokusnya, manfaatnya, tujuannya itu saya jelaskan di proposal sampai pada nanti penerapan penelitiannya seperti apa. Misalkan saya ngambil datanya pakai kuesioner kah atau wawancara, terus datanya di analisisnya seperti apa, itu dijelaskan dalam proposal penelitian. Tapi kalau jurnal penelitian itu sudah ada hasilnya. Jadi mungkin panjangnya bisa jadi sama ya, sekitar 20 halaman ya, rata-rata 20-an halaman lah, proposal maupun jurnal artikel. Tapi karena untuk jurnal penelitian ini sudah ada hasil dan kesimpulannya ya, fokusnya udah ada hasil. Jadi ada beberapa yang dipotong di depannya. Jadi yang depannya proposal ibaratnya teman-teman bikin jurnal penelitian yang sudah selesai kan sudah ada proposalnya. Nah, proposalnya itu dipotong, dibuat lebih ringkas dan ditambahkan hasilnya. Itulah bentuknya jurnal jurnal ilmiah ya, jurnal penelitian. Nah, biasanya teman-teman kalau yang mau skripsi itu mungkin nanti 3 tahun atau 4 tahun mendatang itu, 3 tahun lah ya, mendatang itu teman-teman akan membuat proposal penelitian untuk skripsi. Nah, yaitu akan membuat ya latar belakang, mencari masalah, tujuannya, manfaatnya, dan seperti apa. Ketika sudah selesai penelitian, baru hasilnya itu ditambahkan ke dalam laporan yang berupa skripsi itu nanti ringkasan skripsi itu kita buat dalam bentuk jurnal ya, yang panjangnya mungkin 20 halaman. Baru itu dikatakan adalah jurnal ilmiah. Tapi di mata kuliah ini saya tahu mungkin 20 halaman akan cukup berat buat teman-teman semuanya ya. Saya nggak mengharapkan, tapi kalau ada yang buat ya alhamdulillah ya sampai 20 halaman. Yang penting saya harapannya yang penting teman-teman sudah tahu kerangka pembuatan jurnal, bedanya dengan karya tulis ilmiah yang lain itu seperti apa. Jadi begitu ya intronya. Jadi nanti jangan bingung proposal itu apa, jurnal itu apa, artikel itu apa ya. Jadi jangan bingung. Oke, yang pertama itu biasanya
Sebentar. Oke. Nah, yang pertama tuh biasanya ada abstraknya ya. Kalau mungkin teman-teman udah pernah lihat beberapa artikel jurnal itu biasanya ada abstraknya. Mungkin udah hampir pasti ya 95% tuh ada abstraknya. Nah, abstraknya itu fungsinya adalah sebagai intisari dari jurnal ilmiahnya ya. Nah, kita fokus bahaskan ini kan adalah jurnal ilmiah atau artikel ilmiah ya. Itu intisari dari jurnalnya. Jadi di artikel jurnal tersebut di abstraknya itu ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada rumusan masalahnya apa, cara cara mendapatkan datanya seperti apa sampai ke hasil datanya. Jadi abstrak itu gunanya biar orang-orang yang mau baca jurnal atau biasanya kan kita mau nyari buat referensi nih. Oh, saya mau nyari tentang K-pop nih. Misalkan contohnya tentang K-pop. Nah, kita cari jurnalnya. Nah, kalau kita mau baca jurnal kan satu 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 jurnal 20 halaman kan cukup panjang ya, cukup memakan waktu. Nah, biar biar kita nggak buang-buang waktu daripada nanti kita udah baca sampai akhir ternyata data yang kita cari itu nggak sesuai dengan jurnal ini. Ya kita baca abstraknya dulu. Kira-kira nih data yang kita cari itu sesuai nggak di jurnal ini? Ada nggak di jurnal ini? Jadi itu fungsinya biar orang itu nggak perlu baca sampai 20 halaman dulu baru bisa tahu fungsinya apa, tahu isinya apa, datanya apa. Apalagi mungkin beberapa beberapa jurnal itu ada yang berbayar ya. Jadi sebelum mereka beli itu jurnalnya itu sebaiknya dibaca dulu abstraknya daripada nanti udah beli ternyata nggak bisa dipakai atau data-datanya nggak bisa kita sadur. Itu contohnya fungsinya tuh itu abstrak. Tapi buat saya judul dan abstrak itu biasanya buatnya terakhiran ya. Yang penting ada tulisannya dulu, udah jelas, udah jadi, baru judul itu belakangan. Kalau kalau buat saya judul itu bisa diubah-ubah ya, tergantung dengan selera ya. Tapi ada beberapa dosen misalnya skripsi itu ya judulnya dari awal ya udah sah-sah aja sih saya. Itu kan tergantung dosennya. Tapi kalau saya judul itu terakhiran kalau menurut saya. Nah, setelah abstrak baru ada yang namanya pendahuluan, latar belakang atau introduction ya kalau di Inggrisnya. Nah, ini fungsinya adalah menjelaskan asal-usul masalah secara lengkap dan runut dari akar hingga buah permasalahan. Jadi latar belakang itu pembuatannya hampir mirip dengan yang sudah saya ajarkan kemarin ya. Kayak dari segitiga terbalik ya, dari yang paling luas dulu baru sampai fokus ke yang paling detail ya. Misalkan tentang tentang apa ya? Tentang pengaruh pengaruh K-pop ya. Nah, kita jelasin dulu tuh tren K-pop itu mulainya misalnya masuk ke Indonesia kapan atau mungkin di dunia baru masuk ke Indonesia, tren K-pop di Indonesia. Apa saja yang mengalami perubahan ketika tren K-pop tuh masuk misalkan eh, apa ya, apapun sekarang udah berbau Korea, misalkan gaya rambut, gaya fashion atau mungkin makanan kayak McD gitu. Itu semuanya kena kena ini tren K-pop gitu. Nah, masalahnya itu seberapa jauh gimana caranya K-pop itu misalkan K-pop itu disegani oleh masyarakat Indonesia. Kan itu terjadi sebuah apa namanya? Hibridasi ya, sebuah eh, perpindahan budaya, penyerapan nilai-nilai budaya Korea oleh masyarakat Indonesia. Misalnya seperti itu. Nah, saya pengen tahu tentang tentang bagaimana cara perpindahan nilainya. Nah, itu kita kita bikin dalam latar belakang sampai akhirnya menjadi sebuah ini loh fokus masalah yang ingin saya tuliskan itu ini dari yang paling luas sampai yang eh, paling fokus ya. Nih saya coba contohkan ya. Nah, ini adalah contoh. Aduh, ini bahasa Inggris ya. Bentar, bentar.
Nah, ini. Nah, ini adalah contoh jurnal ya. Saya ambil dari jurnal ilmu komunikasi yang dimiliki oleh UPN ya. Jadi kita tuh jurusan punya 2 jurnal yang kemarin kita udah bahas ya. Nah, ini salah satu artikelnya itu ada yang namanya kampanye anti korupsi kaum muda melalui media sosial Twitter ya. Nah, ini ada abstraknya nih. Jadi ini adalah ringkasan dari jurnalnya. Fungsinya hampir sama kayak misalkan tadi latar belakang. Jadi sebelum dia bahas ke masalahnya, dibahas dulu yang paling luas, misalkan kaum muda. Kaum muda dianggap kelompok yang apatis di berbagai negara termasuk Indonesia. Situasi ini dikarenakan kurangnya ruang partisipasi. Ya, ini dia membentuk latar belakang. Kehadiran ini media sosial perlahan memberikan ruang kreatif baru bagi manusia, bagi kaum kaum muda. Nah, ini latar belakangnya nih. Latar belakangnya yang mungkin di sini bisa sampai 5 halaman, jadikan 3 kalimat. Ya. Habis itu ini tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis penggunaan media sosial Twitter sebagai media partisipasi kreatif dan ekspresif politik kaum muda melawan korupsi di Indonesia. Ini tujuannya nih. Ini baru metodenya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data berasal dari studi dokumen dan media sosial Twitter. Menggunakan fitur Encapture for NVivo. Jadi dijelasin pakai aplikasinya apa untuk mendapatkan data. Lalu hasil penelitian ini ya sampai hasilnya nih. Hasil penelitian ini bla 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 bla. Kreatif tersebut bla 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 bla. Nah, substansi penelitian ini nggak dijelaskan dalam abstrak. Abstrak. Nah, tadi kita bahas bahwa ini kan judulnya kampanye anti korupsi kaum muda ya. Nah, berarti kita akan di sini pendahuluannya akan membahas tentang dari secara luas dulu kaum muda sampai partisipasi kaum muda partisipasi anti korupsi ya. Kampanye anti korupsi kaum muda di media sosial Twitter. Nih, kaum muda ya. Terus korupsi secara umum, praktik korupsi termasuk Indonesia. Ini praktik korupsi di Indonesia. Ini belum di Indonesia. Baru masuk ke kesadaran partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi. Lalu baru masuk ke media sosial. Jadi ini kita lihat kesadaran partisipasi masyarakat dulu secara umum, bukan lewat media sosial. Nah, dia menceritakan kehadiran media sosial tidak lepas tentang kajian media baru. Jadi media baru ini, media sosial ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye anti korupsi. Ya, dijelaskan ya pemanfaatkan jejaring media sosial juga. Adapun penanganannya dia juga jelaskan penanganan kasus korupsi di Indonesia itu menunjukkan gini 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 gini. Nah, ya ini latar belakangnya. Bisa banyak ya. Oke, kita lanjut dulu ke materinya. Nah, tujuan dari pendahuluan dan latar belakang ini juga adalah untuk menginformasikan pembaca tentang pentingnya masalah ini ya, untuk diteliti. Jadi kalau tadi dibilang kan, kenapa perlu diteliti tuh kampanye anti korupsi di media sosial Twitter. Oh, karena perkembangannya di Indonesia kayak gini. Terus partisipasi masyarakatnya ketika ada media sosial seperti ini. Terus Twitter tuh difungsikan seperti ini. Jadi ketahuan, oh iya ini penting juga untuk untuk diteliti karena bisa jadikan sebagai rujukan untuk kampanye-kampanye lainnya yang bersifat positif ya, misalkan seperti itu. Untuk dijadikan sebagai rujukan kampanye yang positif berikutnya bisa ditiru oleh yang lainnya. Nah, ini biasanya itu minimal 3 halaman ya. Rata-rata tuh 3 halaman latar belakang. Karena kalau kurang dari itu mungkin tidak komprehensif atau tidak terceritakan semuanya. Tapi kadang kalau udah oh ya ini jadi ada perbedaan biasa jurnal di Indonesia itu biasa latar belakangnya panjang mah. Bisa sampai minimal tuh 5 halaman lah. Coba kalau tadi dilihat yang artikel tadi mungkin bisa sampai 5 halaman lah. Tapi kalau di luar negeri itu kadang jurnal internasional tuh ada yang pendek ya, yang mungkin cuman
2 sampai 3 paragraf itu nggak nyampe 1 halaman tuh cukup. Jadi tergantung jurnalnya juga sih. Gitu. Nah, ini adalah poin-poinnya. Nah, kalau poin-poin ini biasanya muncul di proposal, tapi bukan berarti di jurnal itu nggak keluar. Tapi biasanya kalau di jurnal itu udah masuk tergabung dalam pendahuluannya, kayak tadi jurnal yang tadi. Jadi ada rumusan masalah, objek, tujuan, dan manfaat. Nah, rumusan masalahnya itu adalah pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan dari karya ilmiah. Kalau tadi ya udah rumusan masalahnya adalah bagaimana kampanye anti korupsi misalnya, bagaimana kampanye anti korupsi yang ada di media sosial Twitter oleh masyarakat, oleh pengguna Twitter misalnya seperti itu. Jadi fokus rumusan masalah. Jadi nanti teman-teman nyari fenomena harus dapat merumuskan satu pertanyaan. Biasanya satu jurnal itu cukup satu pertanyaan ya, karena satu pertanyaan itu sudah jawabannya tuh banyak ya, nggak mungkin kalau 2 pertanyaan bisa lebih banyak lagi, bisa bisa dua kali penelitian, yaitu rumusan masalah. Ada juga objek atau subjek penelitian. Kalau objek itu biasanya di kuantitatif ya, yang sifatnya menjadikan objek penelitian, menjadikan kayak responden, misalkan survei gitu, menjadikan sumber data, yaitu masyarakat, diambil datanya, kuesioner. Tapi kalau yang subjek itu biasanya menganggap bahwa sumber data itu hidup ya, maksudnya mengalir, memberikan peran, biasanya di kualitatif. Jadi objek atau subjek itu siapa yang menjadi target untuk diteliti. Itu bisa jadi individu, bisa jadi organisasi, bisa jadi kelompok ya. Itu targetnya apa. Kalau tadi misalkan secara luas media sosial Twitter ya, ya udah berarti yang diteliti itu adalah kelompok masyarakat ya, pengguna media sosial Twitter ya. Atau mungkin bisa diklasifikasi lagi kayak misalkan umurnya, terus profesinya, terus apa ya, kelasnya, dan lain-lainnya. Jadi itu bisa dispesifikasi lagi. Atau mungkin ke organisasi juga bisa, di individu perorangan juga bisa. Jadi tergantung masalahnya apa. Jadi objek dan subjek ini kita nggak bisa, pokoknya saya pengen neliti ke masyarakat ini, masyarakat Sleman. Ya nggak bisa kalau nggak ada masalahnya. Jadi kita harus lihat dulu masalahnya. Kalau masalahnya itu ternyata ada di Bantul, kenapa kita melakukan objek penelitiannya, nyari orangnya di Sleman kayak gitu. Itu ada tujuannya juga dan manfaat. Nah, tujuannya ini biasanya tujuan dilakukannya penelitian. Misalnya tadi media apa? Anti korupsi ya, kampanye anti korupsi di media sosial Twitter. Jadi ya tujuannya adalah mengetahui bagaimana pola kampanye anti korupsi oleh pengguna dalam media sosial Twitter. Itu tujuannya itu. Tapi manfaatnya kan ada banyak ya. Kalau tadi saya bilang, manfaatnya itu bisa digunakan untuk NGO ya, non government organization yang lain, untuk menyuarakan kampanye kebaikan lainnya, misalkan ya anti korupsi, terus anti globalisasi misalkan, dan lain-lainnya. Itu manfaatnya bisa secara umum, bisa juga secara akademik untuk menambah variasi keilmuan ya, kayak gitu. Nah, kalau di proposal itu biasanya ada ya, ada rumusan masalah dan lain-lainnya ya. Nah, ini tulisan punya saya ini. Nah, biasanya ada rumusan masalah, terus ada objek penelitian, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian ya. Nah, manfaatnya itu ada manfaat akademis dan manfaat praktis. Nah, kalau manfaat akademisnya biasanya bersifatnya untuk memberikan kontribusi pada pendidikan atau edukasi ya, variasi data dalam kajian komunikasi apa gitu. Nah, kalau yang praktis itu bisa diterapkan, memberikan pemahaman pada produsen, merek atau pemasaran yang memiliki konsentrasi pada pasar komunitas misalkan. Jadi kalau yang praktis ini bisa dimanfaatkan secara langsung, kalau akademis itu bisa memberikan kontribusi buat perkembangan akademik. Kayak gitu. Jadi ada. Tapi kalau di jurnal, jurnal itu kadang udah nggak ada ya, udah nggak ada tulisan rumusan masalahnya, atau mungkin apa,
objek penelitiannya itu udah ada, tapi udah digabung ke sini ya. Penelitian ini disadari, jadi digabung ke sini. Mana tadi? Penelitian ini juga tidak hanya ingin menjelaskan tentang aspek Twitter. Ini kan tujuannya ya, tidak hanya ingin menjelaskan tentang aspek Twitter ya, sebagai media interaksi sosial politik, tapi juga sebagai media partisipasi kreatif. Nah, ini tujuannya udah masuk ke pendahuluan. Nah, nanti teman-teman biar nggak pusing ya, nanti untuk tugas akhir mata kuliah ini buatnya yang seperti ini aja. Tujuannya udah digabung. Tapi untuk tugas berikutnya saya harapkan ada dulu ya, ada dulu perumusan masalahnya, tujuannya, objeknya tuh kita munculkan dulu karena insya Allah yang minggu depan ini hanya outline aja tugasnya. Baru habis itu masuk ke metode penelitian. Bolak-balik nih. Nah, ini contohnya. Tadi saya ngambil jurnal yang ini yang mana tadi? Kampanye untuk korupsi. Nah, ini beberapa masalah yang bisa diangkat. Karena saya ngambil satu jurnal ya, satu majalah jurnal yang kemarin udah saya contohin itu. Ini ada satu majalahnya ada berapa artikel? Ada 8 artikel. Nah, ini adalah fokus-fokus masalah ya. Nah, biasanya teman-teman tuh masih nyari masalahnya itu, masalah yang ada di kepala teman-teman tuh masih yang sifatnya permukaan. Yang nggak ada salahnya dengan berpikirnya masalahnya masih ada di permukaan. Tapi dengan mencari masalah yang lebih spesifik, itu ada kemungkinan untuk sama dengan orang lain tuh kecil ya. Jadi kalau biasanya masalah besar itu orang lain pun bisa memikir masalah tersebut ya, ide-ide masalah tersebut. Tapi kalau lebih dispesifikkan lagi, itu akan memberikan variasi data yang berbeda dengan jurnal-jurnal atau artikel yang sudah ada. Ini contohnya, meaning transfer model pada sosial media influencer, audit komunikasi media sosial di masa krisis pandemi, atau mempertahankan eksistensi tradisi tungguk tembakau melalui media sosial. News Construction of COVID ya, itu COVID Crisis Management of Indonesia Governance through detik.com. Jadi dia ingin melihat konstruksi yang ada di berita detik.com tentang penanganan krisis, manajemen krisis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kan kadang ada nih misalkan pemerintah itu melakukannya penanganan COVID dengan baik nih, sudah dengan baik contohnya misalkan sudah dengan baik, tapi diberitakan oleh detik.com itu ini masih kurang maksimal nih gini 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 gini. Jadi ada sebuah konstruksi yang membuat karena berita itu kan dikonsumsi publik ya, sedangkan pemerintah tidak berfokus langsung untuk menuliskan, memberitakan apa yang mereka lakukan, tapi mereka melakukan apa yang mereka bisa gitu biasanya ya. Nah, yang memberitakan itu ya media massa, jadi orang-orang baca lewat media. Kadang ada yang nggak match antara apa yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung sama yang diberitakan oleh media. Nah, ini penelitian itu Pak Prayudi itu pengen melihat bagaimana media itu mengkonstruksi pesan tentang manajemen krisis yang dilakukan oleh Indonesia. Ya, ada konstruksi sosial soft masculinity dalam budaya pop Korea misalkan. Jadi ini beberapa fokus yang nanti bisa jadi referensi teman-teman nanti kalau bikin karya tulis ilmiah ya buat tugas akhirnya atau mungkin beberapa tugas berikutnya. Usahakan idenya itu, masalahnya itu yang fokus dan spesifik karena kalau masalah yang permukaan, yang luas itu kadang sudah banyak yang meneliti, nanti teman-teman malah bingung. Nah, ini tadi udah saya jelaskan. Sebelumnya ada pertanyaan dulu tentang tadi, apa ada yang belum jelas? Silakan kalau ingin ada yang ditanyakan. Oke, di proposal itu juga ada tinjauan pustaka, landasan teori, dan kerangka konsep. Ini kalau di jurnalnya ada atau enggak itu tergantung jurnalnya. Ada jurnal yang menuliskan kerangka konsepnya,
landasan teori atau tinjauan pustaka, ada yang langsung kayak tadi saya contohkan itu nggak ada ininya, nggak ada tinjauan pustaka, nggak ada landasan teori, nggak ada kerangka konsep. Nah, biasanya teman-teman itu banyak yang bingung membedakan ini ya, membedakan ini, aduh ketukar kadang apa gitu. Nah, ini ada 3 ya. Pertama itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah kita meninjau beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalkan tadi tentang anti korupsi, kampanye anti korupsi di media sosial, Twitter kan contohnya misalnya. Nah, kita cari riset-riset yang sebelumnya. Apakah ada riset tentang kampanye anti korupsi di platform lainnya, misalkan Facebook ya, atau misalkan Instagram, apakah ada? Kita coba cari. Atau apakah ada kampanye misalnya anti rasisme atau anti apa gitu dalam media sosial Twitter. Jadi kita bisa menggunakan jurnal-jurnal yang serupa ya, yang mirip itu sebagai referensi dan kita jadikan rujukan. Nah, itu adalah tinjauan pustaka. Kita review nih. Nah, dan kita juga menjelaskan perbedaannya apa dengan tulisan atau penelitian yang kita angkat. Misalkan tadi kan ada penelitian tentang kampanye anti korupsi di media sosial Twitter. Ya udah, saya juga pengen meneliti tentang kampanye anti korupsi di media sosial TikTok nih. Nah, itu kan penelitian yang berbeda, lokusnya berbeda ya, tapi kajiannya hampir mirip nih. Ya udah, saya coba lakukan tinjauan pustaka ke artikel yang tadi. Kita coba petakan lagi, apakah sama aspek-aspeknya yang ada di Twitter dengan di TikTok. Oh, di Twitter nggak banyak visualnya, lebih banyak tekstualnya. Tapi kalau di TikTok itu banyak visualnya, berarti kita harus tambahkan aspek visualnya. Yaitu contohnya seperti itu perbedaannya. Nah, lalu ada landasan teorinya. Landasan teori ini adalah teori yang kita pakai untuk dijadikan landasan penelitian. Misalkan tadi tentang ini ya, kampanye anti korupsi kaum muda melalui media sosial Twitter. Ya berarti ini akan menjelaskan tentang kampanye anti korupsi atau kampanye sosial ya. Kampanye sosial politik melalui media sosial Twitter. Ya kita cari nih theoretical background-nya ya. Teorinya media sosial tuh sifatnya seperti apa sih? Misalkan media sosial itu di masyarakat berfungsi sebagai gini 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 gini. Dalam praktiknya media sosial cenderung digunakan untuk begini-begini. Itu kita cari ya, cari referensinya berdasarkan dari buku referensi atau jurnal yang ada. Kita bisa menjelaskan sesuai kebutuhan dari penelitiannya. Nah, ini kampanye sosial juga nih, kampanye anti korupsi kan merupakan bentuk kampanye sosial. Apa saja aspek-aspek yang membuat sebuah kampanye itu disebut sebagai kampanye anti sosial, kampanye anti sosial, kampanye sosial atau kampanye anti korupsi gitu, atau seperti itulah. Yaitu adalah landasan teori-teori yang biasanya digunakan untuk menjelaskan masalah. Lalu ada kerangka konsep. Nah, kerangka konsep itu merupakan ekstraksi dari teori-teori yang digunakan. Tadi misalkan teori media sosial, itu fungsinya menghibur, misalkan contoh ya, menghibur, menginformasikan, mengedukasi. Nah, kita coba mix and match dengan aspek-aspek yang dimiliki dari kampanye sosial ya. Nah, itu kan ada aspek-aspeknya. Nah, kerangka konsep itu kita memetakan apa saja yang bisa kita angkat dari dua teori tersebut dari fenomena yang ada. Jangan fenomena tadi kampanye anti korupsi di media sosial TikTok. Nah, dari aspek-aspek secara teoretikalnya nih kita coba petakan lalu kita lihat nih fenomena ini bisa nggak kita bahas dengan teori ini, dengan konsep ini, dengan pemetaan ini. Nah, kalau ada ternyata di fenomenanya ternyata jauh lebih luas, ada teori yang lain, itu kita bisa kalau kalau di kualitatif ya, itu kita bisa mengembangkan teori. Tapi kalau di kuantitatif enggak. Mungkin ini nanti akan dipelajari di pertemuan lain ya atau mungkin mata kuliah lain. Tapi fungsinya kerangka konsep itu yaitu memetakan teori yang akan digunakan dari penelitian. Sehingga penelitian itu tidak melebar jauh ke mana. Karena kita udah punya fokusnya itu teorinya apa, kita udah ada ini. Jadi konseptual itu nanti ketika diterapkan di penelitian itu
membuat penelitian itu tidak melenceng jauh dari yang sudah ada, karena kita udah punya konsep dari teori dan penerapan di penelitiannya seperti apa. Ya mungkin ini sambil jalan ya, karena saya yakin sekali sekali penjelasan itu nggak langsung masuk ya. Ini saya paham juga karena dulu juga saya pusing banget tentang ini. Ya nggak apa-apa, sambil jalan. Nah, ini ada langkah-langkah khusus untuk kuantitatif. Nah, kalau tadi bisa kualitatif, kuantitatif. Nah, kuantitatif itu biasanya yang sifatnya survei ya. Survei, pengujian, pengaruh itu biasanya pakai kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya penjelasan. Ciri yang paling gampang itu kuantitatif itu biasanya datanya tuh angka. Angka itu bisa jadi persentase, terus signifikansi, dan lain-lain. Kalau kualitatif, kualitatif itu biasanya berupa uraian yang panjang menjelaskan secara detail. Quality secara quality-nya dalam ya, data penelitiannya dalam. Kalau quanti itu quantity ya, kuantitas. Angka-angkaan ya, angka-angka. Gitu. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya ada hipotesis, ada definisi operasional. Ini coba saya contohkan ya. Siapa tahu ada. Nah, ini kalau di proposalnya ada tunjuan pustaka ya. Kalau saya ini tentang word of mouth, ya udah saya coba cari beberapa penelitian tentang word of mouth. Misalkan ini Pickard and Schindler ya, mengomongkan tentang kepercayaan konsumen ya. Diikuti dengan menyebutkan bahwa word of mouth pada komunitas, saya ini dari dua year saya juga ngutip, saya coba buat dalam tinjauan pustaka yang relevan ya dengan penelitiannya. Lalu masuk ke kerangka teoritis, saya angkat word of mouth dan intensi pembelian. Saya jelaskan nih, word of mouth itu apa sih secara istilah diartikan. Saya jelaskan tentang teorinya. Lalu saya juga menjelaskan tentang intensi pembelian. Intensi pembelian itu apa sih, pengukurannya seperti apa. Nah, ini adalah saya penelitiannya kuantitatif ya, pengaruh ya. Nah, ini kaitannya antara electronic word of mouth dengan intensi pembelian. Nah, ini baru kerangka konsep ya. Nah, kerangka konsep itu saya ngambil dari teori, sudah dijelaskan di atas itu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kerangka konsep biasanya bentuknya seperti ini nih. Ada bagannya ya. Nah, ini saya prediksinya word of mouth akan mempengaruhi intensi pembelian. Misalkan keahlian sumber akan mempengaruhi intensi pembelian. Sikap positif akan mempengaruhi pembelian. Kegunaan informasi dapat mempengaruhi pembelian. Ini kan prediksi ya, sebelum dilakukan penelitian. Nanti dalam penelitian kita coba cari datanya, kita analisis benar nggak sih word of mouth ini mempengaruhi intensi pembelian, benar nggak sih keahlian sumber ini mempengaruhi intensi pembelian, dan lain-lain, dan dimensi-dimensi lainnya. Nah, ini ada hipotesis ya. Tadi saya bilang itu apakah ini keahlian sumber mempengaruhi intensi pembelian. Nah, hipotesisnya adalah keahlian sumber berpengaruh pada intensi pembelian responden misalkan. Oh, ini hipotesis minusnya, keahlian IWOM tidak berpengaruh pada intensi pembelian, yaitu satu persatu. Ini prediksi ya sebelum dilakukannya penelitian. Oke. Maaf ya teman-teman, ada ini orang VLN. Nah, ini baru ada operasional ya, definisi operasional. Nah, kita jelaskan ini, ada indikatornya, ada dimensinya, jelasan. Nah, ini yang data-data apa ya? Indikator yang mendukung dimensi keahlian sumber IWO misalkan. Nah, ini sumber pesannya dalam darahku biru ini pengetahuannya tinggi misalkan, ini contohnya ya. Oh, sumber pesannya memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidangnya. Sumber pesannya ya
memiliki kompetensi untuk menulis pesan yang berkualitas misalnya. Nah, ini adalah indikator-indikator yang digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan penelitian. Misalkan ini sumber pesan ya nanti. Sumber pesannya, apakah sumber pesan memiliki pengetahuan tinggi? Nanti setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Ya ini dari sini ya, dari operasionalisasi yang ada dari sini, dari teori dan konsep juga. Ini ya tadi hipotesis, kemungkinan atau prediksi dari masalah berdasar konsep teoritis, sedangkan definisi operasional penjelasan konsep ya, dan pendekatan untuk dasar kuesioner. Gitu. Biar jalan ya. Nah, ini kita masuk ke metodologi ya. Nah, metodologi ini aspek yang paling banyak dan mungkin paling ribet ya. Nah, fungsinya metodologi ini untuk memperoleh data. Cara adalah cara untuk memperoleh data. Cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Nah, ini ada jenis penelitian, ada teknik pengumpulan data, ada teknik sampling, ada teknik pengujian ya, nih pengujian, terus ada teknik analisis data, teknik penyajian data. Ini ada banyak ya, ada cukup banyak. Tapi intinya adalah menjelaskan bagaimana cara kita melakukan penelitian atau memperoleh data yang digunakan dalam tulisan ilmiah atau karya tulis ilmiah ya. Nah, misalkan ini jenis penelitian itu ada deskripsi, eksplanasi, eksperimen. Ya, ini mungkin di lain kesempatan ya saya menjelaskan ini secara lebih dalam. Tapi kalau ada yang mau ini silakan nanya ke saya, nggak apa-apa, saya jelaskan nanti. Terus ada teknik pengumpulan data, ada survei, interview, terus teknik samplingnya. Teknik sampling itu teknik untuk memilih informannya ya. Misalkan memilih siapa yang harus mengisi kuesionernya, siapa yang harus mengisi interviewnya, siapa yang harus diinterview. Itu adalah teknik samplingnya. Lalu ada teknik pengujian, biasanya ada di kuantitatif ya, verifikasi data, ada analisis data, yaitu mengolah data. Itu masing-masing penelitian ada caranya sendiri, ada cara yang berbeda-beda sendiri. Lalu ada teknik penyajian data, dan lain-lainnya. Mungkin ini nggak ada ya semuanya, tapi ini beberapa yang ada di metodologi. Nah, ini coba saya ini dulu ya. Saya coba contohkan dari tulisan saya. Ini tadi definisi operasionalnya, operasionalisasi variabel itu dari ini saya jelaskan panjang. Nah, ini masing-masing indikatornya jadi satu pertanyaan dalam kuesioner. Dijelaskan. Nah, ini metodologinya. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan hipotesis yang ada, penelitian ini menggunakan kuantitatif explanatory misalkan ya. Nah, ini ada teknik pengumpulan data diambil dengan teknik survei menggunakan kuesioner online dalam pengambilan data. Jadi pokoknya ini cara saya mengasih tahu ke pembaca itu gimana caranya saya mengambil data. Kalau teman-teman nanti punya pembimbing atau penguji. Jadi fungsinya metodologi ini adalah untuk memberitahu ke pembimbing dan penguji gimana cara kita untuk mengambil data penelitiannya. Ini saya ngasih tahu, saya menggunakan survei nih. Objek penelitiannya saya pakai Google Form ya, misalkan Google Form nih. Sampelnya adalah pengguna forum online misalkan. Nah, teknik samplingnya gimana? Nah, saya ngambil populasi ngambil respondennya sebesar 99,667. Jadi saya sambil 99 orang yang sama nyari ini sisanya. Jadi pembulatannya 100 ya gitu aja. Caranya saya nyari dibulatkan menjadi 100 dan 125 sampel diambil untuk meminimalisir error ya dan masalah yang tidak terduga. Diambil dengan teknik convenience sampling. Nah, ini uji validitas yang mungkin teman-teman yang nggak suka angka-angka mungkin agak mumet ya, agak nggak suka dengan ini, tapi saya juga nggak suka nih. Tapi saya tinggal masukin ke SPSS, udah hasilnya keluar dah.
Celinguk gitu udah ada, udah valid. Nah, ini pengujiannya ya. Tadi kan ada teknik pengujian ya. Nah, ini saya melakukan teknik pengujian karena ini adalah penelitian kuantitatif. Ada uji yang lain, uji analisis yang lain. Ya, teknik analisis data, uji regresi karena ini pengaruh ya, pengaruh A terhadap B, pengaruh word of mouth terhadap intensi pembelian. Ya, ini mungkin teman-teman nanti sambil jalan ya, belajarnya ya. Tentang itu. Seperti itu. Nah, karena teman-teman ini baru ini ya, kita dapat materi tentang karya ilmiahnya. Nah, yang saya ingin fokuskan di sini adalah bagaimana teman-teman mengangkat sebuah tema apa ya? Bukan tema ya? Ya tema atau ide penelitian. Jadi biasanya untuk membuat sebuah karya ilmiah itu kita harus punya sesuatu yang di kepala kita menjadi masalah atau kerisauan kita ya. Misalkan, aduh, kok ini sekarang banyak banget orang-orang yang eh, pakai bahasa Korea dalam keseharian tuh. Kenapa sih nggak pakai bahasa Jawa aja anak-anak muda itu misalnya seperti itu kan ada satu kerisauan. Nah, itu bisa jadi sebuah ide penelitian. Nah, kali ini biar saya tahu feedback dari teman-teman, saya akan membagikan sebuah form ya, sebuah form yang bisa teman-teman isi nanti. Sebentar. Isi nanti tentang ide yang muncul di kepala teman-teman. Ide-ide mengenai masalah komunikasi yang muncul di kepala teman-teman. Misalkan di media sosial, teman-teman punya kerisauan apa sih di media sosial? Misalkan, kenapa sih di masing-masing media sosial orang-orang tuh representasinya berbeda, masing representasi itu orang-orang kok kelihatannya berbeda tuh. Misalkan di Facebook dia orang ini kok gini, misalkan saya di Facebook kayak gini, saya di Twitter kayak gini, saya di Instagram kayak gini, saya di TikTok kayak gini. Kenapa kok satu orang tuh bisa beda-beda? Nah, itu kan jadi salah satu kerisauan masalah komunikasi yang bisa kita teliti. Nah, saya ingin teman-teman itu menginput ya, mensubmit masalah yang ada di kepala teman-teman saat ini. Jadi saya pengen tahu sejauh mana teman-teman bisa menggali masalah tentang komunikasi ya, yang bisa juga digunakan dalam tugas karya ilmiah ini. Ini saya post di apa? Di chat ya. Silakan diisi, saya berikan waktu 5 sampai 10 menit ya. Silakan diisi.